Jadi kalau seandainya kita membuat alignment untuk mendesain alignment horizontal dari objek yang sudah kita buat, yaitu berupa polyline tadi, kita pilih dari submenu alignment, kemudian kita klik create alignment from object ya. Keranjang Kaifan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Keranjang Kaifan. Ya, kali ini Keranjang Kaifan akan melanjutkan desain jalan yang pernah duluan kita upload videonya, yaitu sampai kita bisa mampu mengimport, terus membuat surface dan mengeluarkan kontur, termasuk juga label kontur. Oke, ya. Sebagai contoh untuk lanjutannya, di depan kita sudah ada gambar kontur ya dari titik-titik yang diukur dari lapangan menggunakan total tension. Ini sudah kita buat konturnya. Ini kalau kita bisa cek di sini, point groupnya itu bernama permukaan original. Saya buat ya. Kemudian surface-nya kita namakan sebagai surface latihan. Oke ya, kali ini kita langsung desain untuk dua hal, yaitu elemen horizontal dan elemen vertikalnya. Oke ya, langsung saja. Untuk mendesain alignment horizontal, yang paling mudah adalah kita duluan membuat objeknya, yaitu di sini adalah bagian tangan, kemudian ketemu untuk daerah tikungan atau yang disebut dengan point of intersection, kemudian kita buat lagi daerah tangannya dan seterusnya. Caranya adalah dengan memberikan perintah untuk membuat garis polyline. Oke, kita mulai dengan perintah PL untuk membuat garis polyline, kemudian kita tekan spasi ya, kita tentukan di mana permulaan untuk stationing 0 plus 00 nya, mungkin di sini. Kemudian kita buat garis lurus untuk tangannya sampai dengan point of intersection yang pertama, mungkin di sini ya. Ini adalah rencana tikungan kita yang pertama. Kemudian kita bisa lanjut untuk point of intersection yang kedua, kita klik di sini ya. Ini adalah rencana tikungan yang kedua. Kemudian kita coba akhiri ya, sampai di sini. Kemudian kita tekan spasi. Oke, sudah jadi rencana dari alignment horizontal kita yang terdiri dari dua buah point of intersection dan 3 buah garis tangan atau garis lurus ya. Jadi rencana tikungan kita di sini. Ini tikungan pertama dan ini rencana tikungan yang kedua. Kita coba ambil contoh untuk tikungan full circle saja ya. Nah, kemudian kita desainlah alignment horizontal kita dengan mengklik dengan mengklik menu home, kemudian kita pilih submenu alignment di sini ya. Kemudian kita pilih create alignment from object ya. Jadi alignment dalam software Autodesk Civil 3D ini disebut dengan alignment saja ya. Jadi kalau seandainya kita membuat alignment untuk mendesain alignment horizontal dari objek yang sudah kita buat, yaitu berupa polyline tadi, kita pilih dari submenu alignment, kemudian kita klik create alignment from object ya. Objeknya sudah ada, polyline yang sudah kita buat, kita klik ya. Nah, kemudian kita tentukan ya, kalau seandainya kita mulai STA awalnya atau STA 0 plus 00 di daerah ini, maka kita kliklah di daerah ini sehingga mulainya bergeraknya untuk stationingnya itu mulai dari daerah sini. Kita klik ya di sini, kita tekan spasi, kemudian nah langsung muncul sebuah tanda arrow atau panah yang menyatakan bahwa stationingnya itu dimulai dari arah sini sampai ujungnya ini ya. Jadi kalau seandainya kita mau membalik arahnya, kita tinggal tekan R di sini, kemudian kita tekan spasi ya, maka arahnya berbalik. Tapi ini kita tetap menggunakan arah yang sama. Kemudian kita tekan spasi lagi sehingga muncul window yang namanya create alignment from object. Di sini kita buat saja ya alignment namanya alignment latihan, boleh, atau dihapus semua, dibuat alignment latihan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, setnya kita pilih none aja, kemudian alignment stylenya pilih yang propose ya. Kemudian alignment layarnya di
C-root aja layernya, nggak usah kita ubah. Terus alignment label setnya di sini terpilih no label, kita pilih all label, sehingga di sini akan muncul label untuk stationing, label untuk tick ya, label untuk desain jalan kecepatan yang kita desain. Di sini kita bisa ubah-ubah ya. Jadi kita mau mengubah misalnya jarak ke 50 meter stationingnya, terus tick marknya jarak 10, bisa kita klik tombol yang bersimbol pulpen atau pensil dengan drawing pad ini ya, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di menu di tab bukan tab information tapi di tab labels, kita masuk di sini. Kemudian kita pilih major changes, ini kita pilih ya incrementnya. Nah, ini stationingnya kita pilih misalnya jaraknya setiap 50 meter. Kemudian minor changesnya ini kita pilih 10 ya, incrementnya increment 10 boleh, nggak masalah. Kemudian kita pilih oke ya. Nah, untuk desain kecepatannya itu kita bisa pilih di tab desain kriteria ya. Di sini kita pilih defaultnya ini adalah 100 km per jam, kita ubah menjadi misalnya 60 ya. Misalnya jalan arteri antar kota 60 km per jam ya. Ini sih kita pakai desain dengan perhitungan standar dari acuan kita adalah ASTO 2011 misalnya ya. Oke, kemudian kalau sudah semuanya ya, kita bisa pilih kembali lagi ke tab general. Ini kita bisa pilih R ataupun radius jari-jari untuk tikungan kita ya. Jadi kita pilih misalnya di sini, kalau di sini 200 meter, kita pilih misalnya 400 meter. Ini ada tabelnya, kita bisa cek di tabelnya. Kemudian kalau sudah, kita pilih oke. Nah, alignment horizontal kita sudah jadi ya. Kita bisa cek di sini keterangannya, di sini design speed 60 km per jam. Ini stationingnya untuk awalnya 0+00 ya. Kemudian stationing berikutnya di sini kita bisa lihat ya tick marknya. Ini tick mark namanya. Ini muncul kita desain tadi setiap jarak 10 meter. Ini ada lagi tick marknya 10 ya. Kemudian nanti ketemulah stationing pertama, labelnya di sini pada jarak 50 meter atau 0+050 ya. Seterusnya ini daerah tikungannya ya, PC 0+. Jadi tikungannya itu mulai masuk tikungan pada kilometer atau stationing 0+061,03 tikungan pertama dan seterusnya. Oke ya, sudah jadi alignment horizontal kita. Kita lanjut berikutnya dengan membuat profil existing ya dari permukaan tanah kita ya. Caranya adalah dengan mengklik tab menu home ya, kemudian kita pilih di sini ya profile ya, kita pilih profile. Nah, untuk membuat profile tanah existing, permukaan tanah existing, kita pilih create surface ya, surface ya, permukaan tanah existing, create surface profile ya. Jadi surface kita sudah ada namanya surface latihan. Jadi kita buat profile memanjang dari ataupun potongan memanjang dari surface kita yang bernama surface latihan. Caranya klik submenu profile, terus kita pilih create surface profile ya. Nah, di sini dia. Nah, di sini ya kita membuat profile memanjang dari permukaan tanah existing kita berdasarkan alignment horizontal yang sudah kita desain sebelumnya. Maka untuk alignmentnya ya, alignment untuk menyatakan alignment horizontal ya, itu kita pilih alignment latihan ya. Kemudian untuk surface profilnya seperti tadi ya, surface-nya sudah kita buat namanya surface latihan, maka ini akan muncul di sini surface latihan ya. Kalau banyak surface lainnya dia juga akan muncul di sini, dan kita tinggal pilih salah satu yang mau kita coba buat profil memanjang atau potongan memanjang dari surface yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah ini pilihan kita klik, kemudian kita pilih tombol add sehingga dia masuk ke profile list di sini. Setelah ini selesai, kita bisa langsung mengklik tombol draw in profile view ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini select elemennya. Alignmentnya itu adalah alignment untuk alignment horizontal yang sudah kita buat ya. Kemudian di sini kita bisa buat ya nama profil kita di sini, boleh ya, profil tanah existing misal namanya ya, artinya ini profil untuk permukaan tanah existing kita ya. Kemudian kita pilih next ya.
Nah, di sini kita bisa merubah stationing kita ya. Mungkin kita mau kita buat profilingnya atau profile memanjangnya itu tidak dari stationing 0 plus 00, itu bisa kita ubah di sini. Tapi kita pakai yang otomatis saja, yang membuat profiling kita itu sepanjang rencana alignment horizontal yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik tombol next ya. Nah, ini kita bisa ubah juga, misalnya kita mau mengubah ya tinggi untuk profiling kita, ini sumbu X-nya ini ya, tingginya mungkin minimumnya 18,15 seperti defaultnya ini, maksimumnya 20,58 ya. Bisa kita ubah menjadi berapa, misalnya mulai dari angka 0 bisa ya. Nah, tapi kita pakai yang otomatis saja, kita klik yang ini, kemudian kita klik tombol next ya, kita pilih next lagi ya. Kemudian di sini select band set ya. Band set ini artinya tampilan kita untuk sumbu X sumbu Y nya itu apa aja ya. Ini kalau sini existing ground sama finish ground itu elevation dan station. Ini kita pilih yang lain aja, kita coba pilih profile data with geometry dan super elevation. Jadi keterangan untuk sumbu X nya ya, di sumbu X nya itu muncul nanti profile data dengan keterangan geometri dan super elevasi jalan kita. Kita klik aja ini, kemudian kita pilih next lagi ya, kemudian kita selesaikan dengan mengklik tombol create profile view. Nah, kita letakkan di mana mau kita munculkan profil memanjang tanah existing kita ya. Kita klik di sini misalnya, iya sudah jadi dia ya. Ini adalah profil memanjang dari permukaan tanah existing kita ya, seperti ini. Nah, pekerjaan berikutnya yang kita bisa lakukan adalah melakukan sedikit editing ya. Jadi misalnya ini mulainya ST0 nya itu tidak berimpit di sumbu X ya. Ini bisa kita siasati dengan mengklik grafiknya ya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih edit profile view style ya. Di sini kita pilih di grid ya, ini kita hapus menjadi 0. Terus tampilan gridnya kita bisa klik ya, seperti ini, klik ini, klik ini, klik ini, nanti tampilannya kita sesuaikan dengan selera kita. Ini sudah 0 semua, kemudian kita pilih oke. Ya, sudah seperti ini tampilannya ya. Nanti bisa coba-coba sendiri ya. Kalau mau ubah lagi, tinggal kita klik lagi di grafiknya, kemudian kita pilih klik kanan, pilih edit profile view style ya, masuk di daerah grid, kita ubah-ubah lagi. Oke ya. Nah, oke. Ini sekarang stationing 0 plus 00 nya sudah berimpit di sumbu Y ya. Nah, di sini sudah selesai ya untuk profil memanjang dari tanah existing kita. Sekarang kita buat alignment vertikalnya. Nah, cara membuatnya tetap dari menu home ya. Kita pilih submenu profile ya. Kemudian kita pilih, kalau tadi create surface profile itu untuk menampilkan ini permukaan tanah existing. Nah, untuk membuat alignment vertikalnya kita pilih profile creation tools ya. Kita klik aja. Nah, ya. Select profile view to create profile. Jadi kita suruh pilih mana grafik yang mau kita buat alignment vertikal rencana jalan kita. Kita klik di pinggir ini boleh ya, kita klik aja. Nah, sudah. Oke. Ini alignmentnya untuk alignment horizontalnya terpilih sudah ya, alignment latihan. Kemudian kita buat namanya di sini untuk alignment vertikal rencana kita ya, kita buat aja sini namanya alignment vertikal ya. Kemudian di sini profile desainnya, desain profilnya kita pilih ya, desain profile ya, nggak kita biarkan secara defaultnya. Kemudian di tab desain kriteria kita pilih ya, kita biarkan sesuai defaultnya juga ya. Kemudian di sini profile label set kita pilih juga sesuai defaultnya ya, kita tidak melakukan perubahan di sini. Kemudian kita pilih tombol OK. Nah, muncullah sebuah floating window yang bernama profile layout tools atau alignment vertikal ya. Profile layout tools untuk alignment vertikal kita ya, alignment vertikal kita yang ini yang mau kita buat ya, maksudnya ini alignment untuk tanah existing ya, yang ini alignment vertikal yang kita buat. Nah, kita bisa buat dengan cara
mengklik icon yang paling kanan ini, kita pilih di simbol segitiga, kita klik ya. Nah, kita pilih, kita mau menggambar alignment vertikal kita berupa garis lurus, terus ada kurvanya ya, kurva cembung ya, kurva vertikal cembung dan kurva vertikal cekung mungkin ya. Kalau yang cembung berarti setelah di kurvanya itu ada penurunan jalan, daerah turunan, kemudian kalau yang cekung masuk, kemudian keluar dari kurvanya adalah daerah tanjakan. Kita pilih draw straight with curve. Ini artinya kita menggambar garis lurus dan juga termasuk juga dengan kurva untuk vertikal cembung dan vertikal cekungnya. Kita klik aja ini. Nah, kita coba desain ya. Misalnya kita mulai dari sini. Kita klik aja ya. Ya, sudah muncul garisnya yang mengikuti kursor penggambaran kita. Kemudian di sini kita turunkan, misal kita turunkan ke mari misalnya. Klik ya. Nah, kita terus naik sedikit ya kemari. Nah, ini sudah ada satu buah lengkung ya, lengkung vertikal cekung ya. Kemudian kita turun lagi ke kemari, ke sini boleh ya, kemari ya, sudah ada satu buah lengkung vertikal cembung ya. Kemudian kita akhiri di ujungnya ini, kita tarik kemari, kita pancing ya, kita tarik ke atas, kita lepas, kita tekan spasi. Iya, oke ya, sudah ada dua buah lengkung vertikal cekung dan satu buah lengkung vertikal cembung yang selesai didesain dengan menggunakan Civil 3D ya. Di sini kita bisa lihat keterangannya ya, semuanya ya. Oke. Iya. Oke, sudah selesai kita desain alignment vertikal rencana jalan kita. Kita simpan dulu, Ctrl S. Oke, udah. Sekarang kita bisa cek ya di sini. Nah, di sini kebetulan kita lihat ya. Ini elevasinya, kalau kita bilang ini adalah elevasi tanah existing kita 18,86, ini ada elevasi alignment vertikal kita. Ini masih sama ya tingginya. Dia masih menganggap ataupun menilai ketinggian dari tanah existing dua-duanya ya. Nah, kita bisa ubah keterangan gambar kita dengan cara mengklik seperti ini di grafiknya ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih profile view properties. Nah, muncul seperti ini, kita pilih ke tab bands ya. Nah, di tab bands ini ada profile data. Di sini kita ubah ya. Profile 1 kita pilih untuk surface latihan ya. Surface latihan tuh artinya adalah surface permukaan tanah asli atau permukaan tanah dasar kita ataupun permukaan tanah existing ya. Kemudian untuk profile yang kedua kita pilih alignment vertikal kita ataupun alignment atau potongan memanjang untuk rencana jalan kita ya. Kita pilih elemen vertikal yang kita namakan, profil memanjang kita namakan sebagai elemen vertikal tadi. Kalau sudah, kita tekan OK, maka dia berubah ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau yang di daerah ini permukaan tanah existing lebih tinggi daripada vertikal ataupun elemen vertikal rencana jalan kita. Kita bisa lihat ya, betul atau tidak. Ya, benar ya. Di sini permukaan tanah existingnya lebih tinggi daripada alignment vertikal rencana jalan kita ya, atau potongan memanjang dari rencana jalan kita. Oke, sudah selesai sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjut di video kedua untuk membuat koridor, juga termasuk untuk membuat assembly ataupun tipikal dari drawing kita, tipikal dari rencana jalan kita, potongan melintang, sampai ke kita input ataupun kita masukkan assembly kita ke dalam koridor, terus kita munculkan cross section. Kemudian di video berikutnya kita akan buat video tentang bagaimana menghitung volume galian dan timbunan dari jalan yang sudah kita desain. Oke, terima kasih, ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.